betul. Orang yang punya konsep diri, ya, orang yang mengetahui konsep dirinya apa, adalah orang yang dia mengetahui keunggulan, termasuk juga kekurangan serta minat yang ada dalam dirinya. Nah, itu peta potensi, minat, bakat, dan bahkan kekurangan. Kalau bagi saya teman-teman semua, kelebihan dan kekurangan, itu kalau dikumpulkan, itu jadi sebuah keunikan sebenarnya ya. Kenapa? Karena kan gini, setiap manusia itu kan pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Karena itulah sebenarnya seharusnya tidak ada manusia yang lebih baik dibandingkan manusia lain. Gitu, dari sisi, peta potensi yang dia miliki. Kenapa? Karena setiap kita itu satu paket komplit begitu, punya keunggulan, punya kelebihan. Nah, punya keunggulan, punya kekurangan. Sehingga sebenarnya kalau dari sisi peta potensi, tidak ada manusia yang lebih baik dibandingkan manusia yang lain. Yang ada adalah ada manusia yang punya keunikan dibandingkan dengan manusia yang lain begitu. Ada misalnya, dia pasti berbeda dengan, siapa? Dengan Ridwan, pasti berbeda dengan, Marlina ya. Wajar sih, Marlina perempuan begitu ya. Jadi pasti punya keunikan gitu, keunikan masing-masing. Ya, nah itu yang harus dipahami teman-teman semua. Jadi harus dipahami betul apa keunikan yang ada di dalam diri kita. Ya, karena dari keunikan inilah yang mau kita bangun. Keunikan yang ada dalam diri kita ini yang akan kita bangun, yang akan kita perkuat ya, yang akan kita tumbuhkan, yang akan kita kembangkan, sehingga akhirnya kita tuh tidak menjadi seperti orang lain. Kita itu tetap menjadi seperti diri kita, ya tetap menjadi seperti diri kita, tapi diri kita yang terbaik. Gitu loh, menjadi diri kita yang terbaik. Jadi kalau basis kita tidak pada keunikan yang kita punya, ya tidak pada konsep diri yang kita punya, akhirnya bisa jadi kita memaksakan diri kita, ya memaksakan diri kita untuk menjadi seperti orang lain. Nah, ada dua kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kegagalan. Karena diri kita tidak bisa dipaksa untuk menjadi seperti orang lain, nggak bisa gitu loh. Ya kita misalnya jago sepak bola ya, nah kita dituntut memaksa diri kita untuk menjadi seorang musisi, ya nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karena beda ini, apa namanya, paketnya beda. Ya, kalau dari apa, dari, dia dia bakatnya tarik suara, terus memaksa dirinya untuk jadi seorang pemain film, itu masih deketan ya, masih sama-sama dunia seni. Tapi kalau dari sepak bola misalnya, dia jagonya sepak bola, keunggulan yang dia punya, keunikan yang dia punya adalah dalam hal kemampuan, bermain sepak bola. Tapi dia memaksa dirinya untuk jadi seorang penari. Agak susah tuh, nggak ketemu gitu ya. Nggak ketemu begitu. Makanya ini yang harus, ada dalam diri kita, jadi memahami betul gitu, potensi yang ada dalam diri kita, peta potensi ya. Nah, peta potensi itu biasanya gabungan dari minat dan bakat. Ada orang yang kemudian mengetahui bakatnya, tapi ada orang yang dia belum bisa mengetahui bakatnya, tapi dia tahu minatnya apa. Nah, kalau misalnya Anda semua diberikan kesempatan misalnya ya, untuk mengetahui salah satu, itu bersyukur banget gitu. Misalnya belum tahu bakat tapi tahu minat, alhamdulillah. Atau tahu bakat walaupun nggak berminat, alhamdulillah juga begitu. Yang tidak boleh itu, yang susah itu, yang kasihan itu adalah minatnya dia nggak tahu, bakatnya dia juga nggak tahu. Nah ini yang orang-orang yang harus kita kasihani misalnya ya. Kenapa? Karena dua-duanya dia nggak tahu, minatnya nggak tahu, bakatnya nggak tahu. Kalau bakat mungkin memang agak susah ya, untuk mengetahui bakat itu memang agak berat ya. Makanya dalam beberapa hal, kadang seseorang membutuhkan tes, semacam uji bakat begitu ya, untuk mengetahui bakat apa yang dia punya. Tapi untuk memahami minat, seharusnya diri kita, kita semua tuh memahami gitu loh. Kenapa? Karena minat itu adalah sesuatu yang sudah ada dalam diri kita. Makanya saya suka tertawa tuh kalau ada pertanyaan, ada orang bertanya kepada saya, "Bang, kira-kira minat saya apa ya?" Ya saya nggak tahu gitu. Jadi ada orang yang nggak kenal begitu ya, hadir di sebuah forum yang saya isi, kemudian bertanya, "Bang, minat saya apa?" Ya saya nggak tahu. Kalau saya orang tuanya atau kalau saya saudaranya, mungkin saya tahu ya, karena kan saya kan hidup sama dia. Tapi kalau saya bukan siapa-siapanya dia, nggak kenal gitu loh, baru baru ketemu di hari itu, terus dia bertanya, "Apa minat saya nggak tahu gitu loh. Karena yang tahu minat itu adalah dirinya sendiri atau orang yang intens bersama dirinya. Ya bisa jadi saudaranya atau, keluarganya, atau bahkan bisa jadi temannya. Karena kan kalau udah mahasiswa kan ngekos tuh sama temannya ya, ngekos sama temannya, ngekosnya berapa lama, bisa jadi 2 sampai 3 tahun gitu, atau bahkan 4 tahun. Dari awal masuk kuliah sampai selesai kuliah 4 tahun dia ngekos bareng. Bisa saja temennya tuh tahu, kenapa? Karena intens ya, dia tinggalnya satu hari satu kan tinggalnya 24 jam ya bersama ya, kan ngekos tuh. Apalagi satu kamar ya. Jadi udah paham betul tuh, paham karakternya, paham potensinya, paham baik buruk. Walaupun kalau temanan mahasiswa itu biasanya kita lebih paham buruknya ya, dibandingkan paham baiknya ya. Jadi kita lebih lebih ingat dengan keburukan teman kita dibandingkan dengan kebaikan, teman-teman kita, begitu. Nah itu ya, yang ketiga yang